Janeiro, 5 de janeiro. Come? Però perché questo? Lo fanno. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Kali ini hari ini agak hangat suhunya, sekitar 13 derajat Celcius. Balik lagi, tadinya mau cari skuter elektrik buat jalan ke kantor, tapi nggak ketemu. Yang ada balik lagi sama sepeda merah ini, sepeda listrik merah ini. Sepeda ini tadinya namanya Jump tapi kayaknya sama brandnya jadi di label stiker hitam. Tapi yang pasti aplikasi yang dipakai adalah aplikasinya Lime. Nanti saya taruh linknya deh. Ini bisa di-download di Apple Store, bisa di-download di Google Play. Jadi siapa tahu nanti ntar kalau semuanya sudah kembali normal, bisa jalan-jalan lagi ke Italia, jalan-jalan lagi ke Milan, bisa dicoba pakai sepeda ini. Oh iya, balik lagi di POV Milano, Point of View Milano, sama saya Ibnu Fajar, dan truk semen di samping saya, atau truk sampah di samping saya berisik banget. Bentar, merah, kita melipir dulu. Tadi waktu sebelum nyebrang, kita ngelewatin jalan yang sama yang kita lewatin kemarin, perempatan yang sama, tapi dari arah yang berbeda. Kali ini kita berangkat dari sisi taman, terus sampai ke kantornya Regione Lombardia. Yang kemarin kita lihat dari taman, ada gedung tinggi yang saya bilang itu kantor provinsinya Lombardia. Tadi kita keluar dari situ, belok kiri, wow, motor Glovo buat delivery makanan. Jadi sekarang kita sama masih ke arahnya kantor, tapi kita lewat rute yang berbeda, yang sedikit lebih berputarnya ke arah yang lain. Masih truk yang sama. Nah, kalau kemarin kita keluar dari sisi seberangnya Centrale, dekat ke arahnya Piazza Repubblica. Sekarang nih kita ngelewatin stasiun Centrale. Bentar, nanti kita coba nyebrang ke arah sana. Kita puterin aja parkirannya pakai sepeda ya, sambil kita lihat. Oh, ramai banget jalanannya. Hari ini berangkat ke kantor memang agak siang, jauh lebih siang, karena selama masih masa red zone pandemi seperti sekarang, di kantor kita juga bergilir dengan piket. Jadi sebisa mungkin
menghindari terlalu banyak orang yang berada di dalam satu ruangan atau tempat. Kita harusnya nyebrang ke kiri, tapi karena lampunya masih merah, kita stop dulu di sini. Kita nyebrang ke sana ke sini. Truknya di belakang persis. Nah, kita sekarang sudah persis berada di seberangnya stasiun Centrale. Jadi nanti saya tulis bangunan ini dibuat dari tahun berapa, terus apa namanya, mungkin kalau ada sejarah-sejarahnya saya tulis nanti sedikit. Harusnya emang saya bikin riset lebih banyak kali ya buat tur jalan-jalan ini. Nah, di sini ini halte bis untuk City Sightseeing Bus Stop Milano. Bis tingkat yang atapnya terbuka, kita bisa naik dengan bayar 1 hari, ada tiket harian. Dia ada 3 line A, line B, sama line C. Jadi kalau misalnya dilihat, line A itu ke Castello Orzesco, ke Adorna, ke Cenacolo, terus line B lewat stasiun Centrale, ini line B, terus line C juga ada. Jadi begitu kita udah bayar tiket harian, kita bisa pindah-pindah selama 24 jam. Kita bisa pindah-pindah dari 3 line A, B, C itu, tinggal turun di halte kuning seperti ini. Jadi ntar bisnya lewat, ada jadwal-jadwalnya, ada aplikasinya juga. Tapi kayaknya ya lagi nggak jalan kali ya. Ya gimana rasanya seperti ini. Kayaknya agak kempes bannya. Terus saya mesti diet. Tunggu sampai lampunya hijau. Oke, hijau. Di pelataran depan stasiun Centrale, setiap hari kita sering lihat banyak yang main skateboard, dan areanya selalu area yang kalau kita menghadap ke stasiun sebelah kiri atau sebelah kanannya stasiun Centrale. Ini nggak terlalu ramai ya, biasanya lebih ramai ya. Kalau misalnya udah sore-sore jauh lebih ramai dari ini. Kadang sambil bawa kamera, stop sebentar, nyari momen yang menarik, yang keren, foto-foto, terus jalan lagi. Kita nggak bisa masuk ke dalam stasiun sambil bawa sepeda pastinya. Jadi kita muter-muter di selasaran parkirnya aja. Banyak polisi, tentara berjaga di sini. Di depan sini ada apa? Ini instalasi seni. Bentuknya patungnya buah apel, seperti logonya Apple. Nah, logo Apple di bagian sisi kanannya apelnya kan digigit. Nah, yang ini ditambal, di staples lagi, jadi kayak utuh lagi apelnya. Nanti saya coba cari informasi lebih lanjut, saya tulis juga kalau ada link yang berhubungan sama instalasi seni ini. Ini sudah cukup lama, kayaknya dari sekitar semenjak Expo 2015, mereka sudah mulai pasang instalasi seni ini. Tadinya kalau nggak salah agak sebelah sana, tapi dipindah ke lebih pinggir. Yuk, kita jalan lagi. Kita nyebrang dari yang sebelah sini aja biar nggak terlalu banyak kena lampu merah. Udah hijau belum? Oke, oh hijau. Oke, hop lah.
Untuk video kali ini, saya coba rubah sedikit settingan kamera saya. Biasanya saya buat di warp, jadi menghilangkan distorsi, tapi memang sudut pandangnya jadi sedikit lebih rapat. Sekarang di warpnya saya matiin, harusnya terlihat lebih luas, lebih lebar. Mudah-mudahan bener saya ganti settingnya, kalau enggak ya masih sama kayak kemarin view-nya. Oke, kita sekarang udah masuk ke Via Vitruvio. Jadi ini masih selurusan jalan yang ke arah stasiun tadi. Di sini karena memang dekat dengan stasiun, entah kenapa, kayaknya sih hampir di semua kota, di kebanyakan kota ya. Kalau nanti sudah bisa jalan-jalan lagi dan pengen cari makanan yang halal, yang aman, biasanya kalau di kota-kota di Italia, restoran-restoran makanan halal itu banyak mudah ditemukan di area dekat dengan stasiun. Jadi bisa pesan segala macam makanan, biryani atau kebab. Daging proteinnya juga pasti halal karena mereka biasanya pakai ayam, kambing atau sapi. Nah, jadi ada pilihan-pilihan itu. Kalau misalnya pun, jadi ngomongin makanan ya, padahal belum sarapan, udah lapar gini. Kalaupun misalnya pengen cobain makanan Italia, nah, satu bisa selalu tanya makanan yang tanpa mengandung babi. Sebentar. Atau kalau di sini kita bilangnya babi itu maiale. Jadi kita bisa bilang senza maiale, jadi tanpa ada babinya. Kalau nggak mau ribet, minta menu yang vegetarian. Deket banget. Terus atau ada beberapa jenis makanan di Italia untuk pizza. Itu kita bisa pesan margherita. Margherita itu sebenarnya cuman pizza yang topping di atasnya saus tomat sama keju mozzarella, jadi tanpa daging. Nah, itu aman dan itu enak. Lebih enak lagi kadang-kadang mereka taruh di atasnya taruh daun basil atau basilico di atasnya. Untuk pasta agak hati-hati, bisa pesen frutti di mare. Misalnya itu pasta isinya makanan dagingnya, proteinnya isinya dari seafood. Agak rusuh pagi ini jalanan. Sebentar. Oke. Lanjut makanan. Nah, bisa kita pesan pasta frutti di mare atau pasta vongole. Pasta vongole itu dari kerang. Jadi lebih aman karena makanan dari ikan, dari laut. Kita tidak perlu khawatir itu halal atau tidak. Oke, makanannya berhenti dulu. Sekarang masih di Via Vitruvio, kita sampai di perempatan besar. Perempatan ini adalah sudah masuk ke area Corso Buenos Aires. Saya sempat bikin satu video Corso Buenos Aires, tapi waktu itu tanpa komentar, jadi cuman video aja, nggak ada saya ngomongnya. Ada teksnya kalau nggak salah. Nah, area ini adalah area pertokoan. Jadi sepanjang jalan ini isinya semuanya pertokoan. Atau gimana deh? Sebentar, kita coba nyebrang, terus kita jalan dari ujung sampai ujung karena ini sebenarnya kita ada keluarnya pas di tengah-tengahnya Corso Buenos Aires. Jadi ke seberang kanan sana ada Porta Venezia, sementara di kiri sana ada Loreto. Jadi dari Via Vitruvio kita sampai di Piazza 5. Kita coba jalan dulu ke Loreto, Piazza Loreto. Satu ujung seberang sananya. Nanti kita sepedaan balik ke Porta Venezia sebelum kita ngarah ke kantor lagi. Oke, hijau, kita nyebrang. Nah, ketika kalau nggak salah di awal
pandemi gelombang pertama, di lockdown gelombang pertama di bulan Februari Maret 2020, memang pemerintah sini berusaha mengurangi penduduknya untuk terlalu banyak naik angkutan umum karena berdesak-desakan. Jadi diberikan satu lagi jalur sepeda biar memudahkan semua orang yang pengen bercommuting, berjalan dengan menggunakan sepeda. Jadi jalur sepeda ini yang lagi kita lewatin sekarang, ini masih baru. Masih paling, ya berarti udah tahun 2020 baru jadi. Tadinya area ini dipakai buat parkir mobil di sisi sebelah kanan. Jadi parkir mobilnya kegeser sedikit ke sisi luar. Sepanjang jalan sini, kita bisa nemuin kok bandel yang lewatin crossing zebra crossing. Oke. Tapi masih merah, kita tunggu dulu aja. Sepanjang jalan Corso Buenos Aires ini banyak, bukan banyak sih, memang isinya semuanya pertokoan. Jadi berbagai macam merek, toko baju, ini ada toko handphone, toko sepatu, toko jam, toko elektronik. Nah loh, ini ditutup. Lewat mana dong? Oke, putar lewat sini sebentar, masuk perjalanan. Bagi-bagi sama mobil biasa. Nggak cukup kayaknya. Dulu sebelum pandemi, di masa normal semuanya ramai di sini, penuh dengan toko-toko. Tapi sebagian sepertinya terpaksa pindah atau tutup. Jadi di seberang kiri lebih banyak kelihatan toko-toko yang sudah mulai tutup. Oke, kita udah sampai di perempatan menjelang Loreto, Piazza Loreto. Nah, Piazza Loreto itu punya sepenggal kisah akhir dari masa fasisme. Jadi ketika Mussolini akhirnya ditangkap di salah satu kota kecil, dia giring, dibawa ke Milan, dan jasadnya digantung di atas pom bensin di dekat area Loreto. Wah, street food baru buka. Kebab, waduh. Kayaknya emang lapar ini sih sebenarnya. Jadi sekarang udah hampir jam 12, sudah 11.48. Kebetulan belum sempat sarapan tadi. Jadi ya berjalan muter-muter sambil lapar-lapar. Oke, di sebelah sana tuh Piazza Loreto. Untuk muter naik sepeda agak tricky sebenarnya. Jadi kita save aja nanti ya Piazza Loreto-nya ya. Sekarang kita nyebrang, kita balik lagi menyusuri Corso Buenos Aires ke arah Porta Venezia, terus balik ke arah kantor. Ini McDonald penuh sama semua kurir yang ambil pesanan untuk makanan. Ada Glovo, ada Deliveroo, ada banyak banget. Ada yang lawan arah, just it. Arrosticci itu satu apa ya, itu makanan dari Sicilia, nasi
yang dimasak dengan ada kejunya kalau nggak salah. Terus dibikin bola-bola. Nah, bola-bolanya itu di dalamnya ada berbagai macam jenis isiannya. Balik lagi ada yang aman, bisa milih juga yang isinya mozzarella sama tomat sama pomodoro. Ada juga yang isinya macam-macam yang lain yang nggak halal. Itu enak banget karena nasinya itu setelah di dalamnya diisi, digulung lagi kan, jadi kayak bola-bola. Terus digulingkan di atas tepung panir. Habis itu digoreng. Itu kalau dimakan panas-panas enak banget. Harusnya pakai saus sambal, cuma di sini nggak ada saus sambal. Kita udah balik lagi ke ini perempatan yang tadi bukan ya? Oh bukan ini perempatan yang tadi. Di seberang kiri sana ada PAM. PAM itu supermarket, jaringan supermarket di Italia. Kalau nyari kebutuhan harian banyak di situ pasti. Seberang kanan ada tukang kebab sama grill dari Turki. Wah itu enak-enak semuanya. Kambingnya enak-enak banget. Aduh, ini kayaknya lapar beneran. Kepikiran, jadi mungkin nanti satu episode kita bikin versi makan-makan dari sarapan, makan siang sampai makan malam, sama nyemilnya juga, sama es krimnya juga. Oke, nyelip dulu. Yuk, masuk. Enak udaranya, banyak yang sepedahan hari ini. Mudah-mudahan di Indonesia, di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di Bogor, dimanapun juga, motornya berisik banget Vespanya. Mudah-mudahan makin banyak yang sepedahan, nggak cuman buat Sabtu Minggu aja, tapi buat ke kantor, buat sekolah, buat aktivitas sehari-hari, karena sebenarnya menyenangkan. Nah loh, ini gimana ceritanya? Taksi pada ngetem. Lo lewat mana ya? Ayo, dimarahin lo sama ibu-ibunya. Prego, signora. Jadi pangkalan taksi dadakan. Kasihan juga sih harusnya, karena makin sepi karena memang belum ada turis banyak dan konsumennya taksi itu memang turis kan. Jadi di masa pandemi seperti ini mereka terkena dampaknya luar biasa. Karena orang penduduk di Milan, kita yang tinggal di Milan, jarang sekali, hampir tidak pernah naik taksi karena satu memang mahal sebenarnya, itu transportasi yang mahal. Jadi satu sisi kadang pengen marah, mereka parkir seenaknya, tapi ya kita menghargai semua orang punya masalah dalam hidupnya, iya kan? Nah, ini baru perempatan yang tadi kita berangkat dari sana, dari arah sentral ya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan kali. Ini miring lagi pasti ntar, kamera diputar-putar dari tadi. Nah, ini yang dicari dari tadi, sepeda skuter listrik, belum dapat. Saya masih jalan terus, jadi sepanjang Corso Buenos Aires ini lengkap semua. Nyari baju, ini ada Feltrinelli, cari buku di situ bisa, ada yang nyebrang tiba-tiba. Mana Om? Oh, tante.
Tadi dimatiin dulu sebentar kameranya, karena memang di video kemarin kan saya tanya, kenapa kamera saya begitu 4 GB recording itu langsung cut, terus lanjut lagi recording lagi. Walaupun seringnya di editing nggak ada bagian yang hilang, tapi kadang 1 dari 8-10 cutting itu suka ada berapa detik yang hilang. Jadi sengaja tadi saya matiin dulu sebentar. Oh iya, saya masih nunggu kalau ada teman-teman pengen ke tempat tertentu di Milan, silakan di Google. Nanti ntar saya bisa jalan ke sana naik sepeda. Atau barangkali kalau misalnya bosen naik sepeda terus, kita bisa coba satu episode tadi, episode makan. Berisik motornya. Satu episode makan kita bisa coba. Atau kita bisa coba episode jalan kaki naik transportasi publik. Kita naik subway, metro, kita naik tram tua, terus kita naik bis, itu juga bisa. Jadi silakan ditulis komentarnya mau kemana, atau mau ngerekam apa, atau mau saya lebih banyak diem, jadi dibikin kayak tour virtual lainnya yang cuman video aja, jalan sana ke sini. Terserah. Kalau bilang, "Lu udah ngomongnya berisik, nggak enak suaranya." Ya udah, nggak apa-apa. Jadi nanti ntar berikutnya kita bikin yang versi cuman ambience-nya aja, cuman suara-suara sekelilingnya aja. Pakai musik dikit bisa. Sama aja, nggak di sini nggak di sana. Berhenti depan lampu merah juga kejadian di sini. Tadi juga saya kayak gitu juga sebenarnya. Iya. Kita sudah masuk mendekati penghujungnya Corso Buenos Aires. Ada KFC seberang sana. Satu hal yang jangan terlalu kaget di Milan, termasuk banyak coret-coretan grafiti di tembok dan di pintu rolling door. Nah, kurang elok sih sebenarnya, tapi memang itu kondisi kotanya seperti itu. Nah, udah sampai di ujungnya Corso Buenos Aires, ini di Porta Venezia. Nah, di Milan itu dan di beberapa kota lainnya, memang banyak monumen-monumen kayak di sini ada Porta Venezia, ada Porta Romana. Kemarin kita lewat Porta Garibaldi, ada Porta Nuova, Porta Genova, Porta Volta. Banyak banget segala macamnya. Nanti saya coba riset lagi lebih. Mobil lewat, truk lewat. Nanti saya coba riset lebih banyak lagi, lebih detail lagi. Mungkin kita bisa pakai tur jalan kaki, jelasin dari satu porta ke porta lainnya. Dari Porta Venezia kita berbelok ke kanan. Ting ting. Masuk, jalanannya agak sempit, tapi kayaknya kalau kita lewat ke area pedonale, ke pedestrian, bahaya, kasihan pejalan kaki. Tidak semua ruas jalan di Milan punya jalur sepeda. Jadi kalau misalnya nggak ada jalur sepeda, ya udah tetap di lajur paling kanan. Kenapa kanan? Karena setirnya di kiri. Jadi yang di Jakarta, yang di Indonesia jangan di kanan, di kiri naik sepedanya, di jalur yang paling lambat. Nah, tram yang lewat itu, tram 9. Itu dari Porta Genova, lewat ke Porta Romana, lewat ke Porta Venezia juga. Dia itu kayaknya di touring, harusnya dia jalan terus lurus ke sana, ngelewatin Repubblica, baru belok ke kanan ke arah Stasiun Centrale. Tapi memang lagi ada banyak pekerjaan di ruas jalan yang seberang sana.
Berapa sekarang? 12.01. Ya, langsung balik kantor. Oh. Belok kanan ini satu arah kayaknya, atau lewat depan sana enaknya ya. Lewat sana aja, lebih besar jalanannya, lebih enak yang bisa dilihat. Ya, sudah dekat sekali sama kantor. Kelihatan lagi tuh gedung tinggi yang itu, dekat situ kantornya. Terima kasih buat semuanya yang udah nyempetin nonton jalan-jalan sambil denger saya ngoceh-ngoceh. Kalau suka videonya, jangan lupa di like. Kalau lebih suka lagi videonya, jangan lupa di subscribe. Terus dinyalain bel notifikasinya. Merah, Pak, harusnya. Kan kepotong. Nah. Jadi buat yang selanjutnya kita riset lagi dulu kali sambil pikir-pikir kita mau ngapain. Sementara mungkin 1 minggu 1 kali atau 1 minggu 2 kali saya akan upload video lagi. Saya Ibnu untuk POV Milano. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di jalan-jalan yang berikutnya. Dah. Masih merah. Hijau. Oke. Dan ini sepeda yang sama yang kemarin kita pakai. Masih ada 1 euronya. Tadi 1 euronya saya taruh dulu di dalam kantong belakang biar nggak berisik. Kita balikin lagi. Ini kita jadiin sepeda official aja gimana? Sepeda official POV Milano. Oke, sampai ketemu lagi. Dah.